Perkenalkan, saya Mary Traidoro dengan 907. Di sini saya akan membuat tugas. Ini tugas dari mata kuliah cloud computing dengan perintah yaitu menjelaskan daripada dua video YouTube yang sudah dosen saya berikan, yaitu Pak Halim. Terima kasih Pak Halim sudah memberikan tugas. Dan untuk yang kedua itu instalasi VMware atau VirtualBox itu di PC lab komputer. Perintah itu diinstal di PC komputer. Jadi saya menggunakan dengan bantuan OBS plugin untuk cam daripada kameranya. Dan di sini saya pertama itu akan menjelaskan untuk materi dari video YouTube-nya. Oke, kita play dahulu videonya. Of course, being something that runs on your operating system, which is really easy to get going, and type 1 being have some hardware in my own lab that I can actually run virtual server hardware to emulate things. But there does come a time when I had to migrate a lot of that applications to be something that I want to run in a more production or kind Oke, untuk penjelasan dari video ini. Video ini membahas apa itu cloud architecture, kemudian untuk arsitektur upload arsitektur di sini, yakni usaha itu yang dibutuhkan untuk memahami model komputasi cloud yang memanfaatkan hardware ataupun networking dan sumber daya yang diperlukan. of testing environment where I can really get users to go. The preferred target nowadays is, of course, cloud computing. Now, something that I learned on my journey that I do want to share with you in this video, that if I ask you what cloud computing is, you would probably say, hey, model that takes the actual cloud computing architecture that you want to actually take on, or how you find hypervisors and really try to get going. But first, let's have the front end. Let's think of the front end as di sini ada komponen-komponennya, itu ada front end, back end, network, cloud, delivery, dan function. Ininya ada public, PNP, hybrid, dan VS, ada apps, ada VS. the actual UI, right, front-end applications, or as usual, we have a lot of APIs that really make up that first interface that actually works, where users interact with your application. Let's jump down to the actual networking, because you have to kind of think that people are coming in from the general cloud to your UI or API and talking to some kind of back-end resources. All right, and there's a bunch of other patterns here that goes into play. You can say back-end for front-end or actual data stores, but that brings up another great point. What do you mean by back-end, Jamil? That's a separate category that we do have. So the back-end is actually going to be all the services, I'll abbreviate that, databases. So we're going to function together. That are provider there. Next is the Paham, jadi kita lanjutkan langsung penjelasannya dengan bentuk keseluruhan. I have a bunch of services. Oke, di sini
ini untuk si modem itu adalah bagian dari user interface atau ya, gambarannya. API di sini dan membentuk daripada terminal itu supaya dapat berinteraksi dengan aplikasi. Untuk networking itu bagaimana ya, untuk jaringan itu masuk dari root ke UI, kemudian API berbicara mengetahui dari si backend itu sendiri seperti jaringannya itu dan backend di sini untuk layar untuk ini paling storage dari si aplikasi provider itu sendiri yang menyimpan semua data yang bekerja di backend. Arsitektur ini harus apa ya, memutuskan model penyimpanan cloud dari model bisa yang dimanfaatkan itu merujuk pada LAAS dan SAAS. Misalnya itu adalah sumber dan semua dan membutuhkan aplikasi ini dapat berjalan secara efektif. Resource yang memberikan networking dan storage yang ada bukan banyak menggunakan bagi budaya yang sama aku dan tidak perlu bukan dan private untuk pihak dia pribadi tidak bisa diakses oleh semua membutuhkan data yang khusus untuk masuk ke dalam private itu sendiri itu kan seperti uang dikatakan ini private dan kita tidak bisa kita sendiri strategi memiliki masuk iCloud kemudian menyimpan sebagai besar inputs that come with the actual servers in there and build my own services, free services that aplikasi mono untuk memiliki berbagai fungsionalitas dan tujuan dari lapisan ini untuk saving out fungsi yang baik adalah itu cloud
hardware dan dengan tooling PES atau platform PES mengandalkan code itu tanpa memperhatikan server dan mereka juga menggunakan tapi secara virtual application itu sering dibam jadi yang menunjukkan kontrol arsitektur yang lebih besar yang sering digunakan cakup sumber daya begitu sumber daya ini tidak mungkin dipasang dengan sumber daya PS tetapi untuk itu tidak ada aplikasi cloud native yang itu bagus. Aplikasi ini sudah dirancang dari si cloud itu sendiri dan strateginya itu implementasinya bisa dilakukan secara pribadi membangun custom Kubernetes sendiri di atas rangkaian virtual machines di private cloud itu sendiri. Dan yang kedua itu opsi public, jadi itu ada private pribadi dan public. Jadi menggunakan sumber daya cloud itu nyaman hanya mungkin bayar sumber daya worker infrastruktur kombinasikan dengan atau LTE itu secara khusus arsitektur ini itu sangatlah penting digunakan untuk manfaat kegunaan sudah sendiri itu cara di yang kedua. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. Software development firm. And you want to scale your business up. However, imagine you're the owner of a small software development firm and you want to scale your business up. However, a small team size, the unpredictability of demand, and limited resources are roadblocks for this expansion. That's when you hear about cloud computing. But before investing money into it, you decide to draw up the differences between on-premise and cloud-based computing to make a better decision. Lesser options, and maintenance costs, and faster provisions for scaling them. We have data recovery systems, on the other hand, are made data security. Them. On the other hand, who manage data security in space. This di sini penjelasan dari si cloud computing in minutes dulu ya. Cloud computing itu seperti pengiriman layanan komputasi on demand melalui internet, tentunya dengan dasar PSU Go atau bayar sesuai kebutuhan. Layanan ini itu memungkinkan si mengelola file dan layanan melalui internet secara efisien. Ada itu menggunakan perangkat sebagai penyebaran lokal itu sendiri. Dan untuk si scalability dan cloud ini
scalability ini sistem sistem on-price-nya itu tentunya membayar itu lebih mahal dengan terbatas, sulit untuk mengecilkan scalable. Setelah itu diperbesar dan sering mengakibatkan kerugian besar pada biaya infrastruktur dan pemeliharaan. Kemudian solusi dari membayarnya itu hanya untuk berapa banyak yang digunakan, dan ketentuan itu yang jauh lebih mudah dan untuk membesar atau memperkecil skala penyimpanan server atau server storage itu membutuhkan banyak ruang fitur. Tentunya untuk server ditambah kerumitan daya untuk pemeliharaan. Untuk solusi cloud computing dari server storage itu dikelola dan dipelihara oleh penyedia layanan CSP untuk menghemat uang dan ruang. Kemudian Saving you both money, we have data security. On-premise systems offer less data security, thanks to a complicated combination of physical and traditional IT security measures, whereas cloud computing systems offer much better security calls. In the event that a data loss does occur, the chance for data recovery untuk data atau security itu untuk keamanan data yang lebih rendah dengan komunikasi rumit perangkat keamanan artifisial dan tradisional. Data security yang biasa saja itu balik yang biasa itu keamanan terlebih rendah jika yang lebih tinggi itu melakukan keamanan yang lebih baik dan memungkinkan penggunaan dari pemantauan serta pengelolaan keamanan secara konstan. with on-premise setups are very small. In contrast, cloud computing systems have robust disaster recovery measures in place to ensure faster and easier data recovery. Finally, we have maintenance. On-premises systems also require additional teams for hardware and software maintenance, loading up the costs by a considerable degree. Cloud computing reducing your costs. Kemudian kalau itu peluang pemulihan itu dapat kecil tidak dan kehilangan tidak data yang ditangani itu yakni memiliki tindakan yang atau disaster data recovery itu yang internal itu untuk memastikan pemulihan yang lebih cepat dan mudah dan maintenance pemeliharaan hardware dan software yang sangat membebani biaya negeri ini. Kemudian yang ditangani dipelihara di maintenance itu oleh penyedia layanan itu sendiri, cloud ada Azure cloud platform, mengurangi biaya yang jauh lebih mahal pakai sumber di pengguna itu. And resource computing is cloud computing files and service. Cloud service cloud. Imagine the options to choose features available in the cloud. By the organization is a combination of a look at the service models. Clouds. Deployment model dari ada seperti ada public cloud, ada private cloud, ada hybrid cloud. Di sini untuk public cloud lalu internet itu dimiliki penyedia layanan di cloud Azure platform dan private itu satu organisasi
seorang juga, dan hybrid cloud kombinasi dari public dan private cloud tersebut. Dan untuk Next, service model premise models, where you'll need to manage service models are hassle. Refers to infrastructure as a service used by IT virtual machines, ISOS, while the service, this service model, the rest of the component systems only are satisfied. Rather not worry about components of the solution. Which of the following components of the solution di sini ada penilaian yang tadi sudah dilihat itu service model itu model layanan computing dirancang untuk menghilangkan kerumitan itu setiap komponen itu berbeda dengan model premise, di mana itu kita itu harus mengelola semuanya termasuk aplikasi data, virtualisasi dan middleware. Dan ada IaaS itu infrastructure as a service, itu model layanan cloud di mana pengguna itu dapat akses ke infrastruktur itu sendiri dan komputasi dasar dan membutuhkan sumber daya seperti penyimpanan virtual machines. IaaS itu adalah model dan penggunaannya itu hanya perlu menggunakan data, dan pengguna itu hanya perlu menggunakan data middleware, aplikasi, dan OS. Sisanya itu ditangani oleh penyedia cloud sendiri. Dan IaaS atau platform as a service, di situ menyediakan platform cloud yang untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi. Untuk model ini memungkinkan pengguna itu mendapatkan aplikasi tanpa perlu mengakuisisi, mengelola dan memelihara sektor yang terkait. Penggunaan ini hanya perlu mengenai aplikasi dan data, komponen lain seperti runtime, middleware, OS, dan sebagainya itu ditangani oleh GSP. Di sini ada SaaS as a service, itu melibatkan layanan cloud untuk hosting dan mengelola aplikasi software ini dan hardware ini ikuti persyaratan dari vendor sehingga tidak perlu mengelola aspek solusi itu sendiri. Dan CSP itu tentunya menangani semua komponen solusi yang dibutuhkan oleh organisasi itu. Nah, seperti itu untuk penjelasan materi dari kedua YouTube. Ini saya lihat di sini. Tidak lanjutkan untuk instalasi dari Ubuntu server itu sendiri. Di sini Anda dapat di Google atau mesin pencarian Anda dengan mengetikkan ubuntu.com/download. Di sini Anda akan ke halaman download Ubuntu. Di sini ada bagian server, git Ubuntu server, dan Anda bisa mengunduh Ubuntu server di sini. Di sini 3 GB kebetulan. Di sini saya menggunakan versi yang 24.04.1. Di sini sudah 3 jadi 3 GB. Di sini kemungkinan 2,8 GB. Jadi Anda nanti download dulu ya VirtualBox ini. Downloadnya itu klik saja VirtualBox, kemudian seperti ini tinggal download, akan diarahkan. Sudah Anda klik new, kemudian di sini saya akan lanjutkan dari instalasi si servernya. Dikarenakan tadi ada terjadi error, saya ulang, klik tools, kemudian new. Jadi di sini
mengamankan Ubuntu atau sebagainya. Di sini ISO-nya mulai dari ISO Ubuntu sendiri. Oke, install di sini. Install Ubuntu. Ini sini server hostnya Ubuntu, prosesornya bisa 16, base memori ini saya gunakan 8 GB saja. Partition ini seperti ini. Kita tunggu berjalan. Kita tunggu dulu. Lumayan agak lama prosesnya. Saya cut dulu. Oke, di sini saya akan lanjutkan daripada instalasi Ubuntu tadi. Ya, sudah selesai instalasinya. Sudah masuk ke dalam halaman dari Ubuntu-nya dan sudah bisa login. Di sini saya ketikkan sudah update. Kemudian saya cek apakah ada update yang terbaru dari software Ubuntu ini. Dan untuk mengupgrade-nya kita akan di sini gua menemani kau. dan lumayan lama. Ya, upgrade yang lumayan agak lama. Tunggu sampai selesai progresnya ini ya, servernya. Oke, di sini sudah selesai. Coba kita cek IP-nya apakah benar. Ya, harusnya benar sih. Oke, ya, kurang lebihnya seperti itu untuk instalasi daripada Ubuntu server dan penjelasan materi yang sudah Bapak Halim kirimkan di Classroom. Begitu saja untuk penjelasan dari saya dan tutorial
penginstalasiannya. Saya mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam menjelaskan materi dan mungkin ada suara yang kurang jelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah, dan saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi di next time. Dadah. Oke, kita off kan dulu.